Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Mahafitra, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan. Pagi ini saya ingin menyambut adik-adik sekalian yang sudah masuk di rotase ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah emergensi. Ya, jadi rotasi ini berdurasi 3 minggu dan metode pembelajaran di sini beragam. Ya. SKS yang Anda akan dapatkan adalah sejumlah 3 SKS, dan metode pembelajaran nanti tentu beragam seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama ada kuliah, yang kedua belajar mandiri ya, berikutnya ada stase atau rotasi bertemu dengan pasien ya, namanya bedside teaching. Kemudian jangan lupa ada tugas ya, tugas-tugas yang termasuk di sini termasuk membuat video dan laporan kasus pasien. Ya, stase ini tadi sekali lagi SKS-nya ada 3 dan penilaiannya mencakup beberapa poin sebagai berikut. Pertama, untuk keaktifan dan aktivitas partisipasi dan tugas adalah 50%. Kemudian ujian berupa komputer base dan OSCE 25% serta mini project 25%. Hasil akhir dari pembelajaran 3 minggu di rotasi ilmu jantung pembuluh darah emergensi ini adalah Anda sesuai dengan SKDI yang sudah diterbitkan oleh Kolegium ya, berupa kompetensi-kompetensi bernilai 4 seperti penanganan hipertensi ya, kemudian kompetensi yang 3A 3B yang terkait dengan kegawat daruratan jantung dan pembuluh darah. Contohnya kegawatan akut coronary syndrome, kegawatan akut heart failure, dan kegawatan aritmia. Ya, adik-adik sekalian, dalam rangka menunjang pembelajaran kalian, sebelum kalian terjun ke bedside, saya akan mengenalkan irama EKG, elektrokardiogram, sebuah teknologi kuno tapi mutakhir, ya sampai sekarang masih dipakai dalam menegakkan diagnosis dan tata laksana pasien-pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, harap diperhatikan. Nanti di tengah-tengah diskusi jika ada pertanyaan Anda boleh angkat tangan, ya, atau ada hal-hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan yang Anda baca, Anda bebas untuk menyanggah. Oke, jadi irama kegawatan pada jantung setidaknya saya bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok akut coronary syndrome atau ACS. Ya, EKG pada kelompok ini khas. EKG yang kedua adalah EKG pada kelainan aritmia. EKG yang ketiga adalah EKG pada henti jantung. Ketiga kondisi ini, ACS, aritmia, dan henti jantung adalah kondisi yang kontinu. Jadi ketika Anda temukan pasiennya pada kondisi ACS, penata laksanaannya mungkin lebih simple dibanding ketika Anda sudah ketemu pada tahap yang lebih lanjut, yaitu aritmia. Maka Anda harus tidak hanya mengobati ACS-nya, melainkan juga aritmianya. Dan yang paling berat dan kompleks adalah pada kondisi henti jantung. Di situ nyawa pasien menjadi taruhan. Penata laksanaannya lebih kompleks, mencakup ACS itu sendiri dan aritmia. Saya akan mulai dari pengenalan irama jantung. Henti jantung terlebih dahulu adalah kondisi kegawatan yang paling gawat. Ya, namun ketika Anda ketemu pasien dengan kondisi henti jantung itu ditandai dengan tidak adanya nadi yang Anda raba di karotis. Irama yang terjadi pada pasien itu setidaknya cuma 2, yaitu irama shockable dan non-shockable. Irama shockable sesuai namanya, terapi yang Anda berikan adalah kejut listrik atau shock. Sedangkan EKG yang non-shockable, terapi yang Anda berikan bukan shock, ya, melainkan obat-obatan dan kompresi dada atau RJP. Ya, pada kondisi henti jantung kedua kondisi mesti dilakukan RJP, tapi pada irama shockable berikan kejut listrik. Nah, contoh dari irama EKG yang shockable adalah fibrilasi ventricle. Anda bisa lihat khasnya adalah gambaran yang tidak jelas dari kompleks QRS. Ya, ini adalah fibrilasi ventricle kasar, yang di bawahnya fibrilasi ventricle halus. Pasien pada kondisi ini jantungnya tidak menghasilkan pompa darah yang efektif ke seluruh tubuh. Pasien akan tidak sadarkan diri, yang dia butuhkan adalah kejut listrik untuk membangkitkan atau merubah irama ini menjadi irama normal, yaitu sinus ritme. Ya, yang kedua adalah irama
non-shockable. Sesuai namanya, ya, irama henti jantung ini tidak bisa Anda lakukan shock. Anda mesti RJP, berikan adrenalin, bahkan diintubasi pasiennya. Contoh klasik dari irama ini adalah asistol, garis lurus yang nampak pada monitor EKG. Ya, jadi ketika Anda ketemu pasien dengan henti jantung, yang Anda berikan pertolongan dua saja. Apakah Anda shock atau tidak? Oke. Untuk EKG yang kedua adalah EKG aritmia. Aritmia sesuai namanya berarti ada gangguan irama jantung. Ya. Sebetulnya gangguan irama jantung ini ada banyak. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah yang akan berpotensi mengganggu hemodinamik. Aritmia yang saya maksud adalah takiaritmia dan bradiaritmia. Takiaritmia adalah kondisi di mana detak jantung lebih dari 150. Ya, jadi bukan 100, 150 kali per menit. Itulah yang dapat mengganggu hemodinamik. Sedangkan bradiaritmia yang saya maksud adalah yang di bawah 50 kali per menit. Karena itu yang berpotensi mengganggu hemodinamik. Jadi aritmia itu ada dua, taki dan bradi. Taki ini juga cuma dua. Ya. Kompleks KRS, taki aritmi kompleks KRS lebar dan sempit. Perlu Anda ketahui, takiaritmi sempit, kompleks KRS sempit adalah menyerupai fisiologi kan, sinus ritme itu kompleks KRS-nya sempit. Sedangkan takiaritmi kompleks KRS lebar, ya itu dia lebih patognomonik, lebih maligna, dan lebih menimbulkan gangguan hemodinamik yang lebih signifikan. Itulah makanya dibagi berdasarkan bentuk morfologi kompleks KRS-nya. Takiaritmi kompleks KRS lebar, contoh klasiknya adalah ventricle takikardi, ditandai dengan ya kompleks KRS yang lebar lebih dari 3 kotak kecil, reguler dengan heart rate lebih dari 150 kali per menit. Pasien dengan ventricle takikardi yang akan saya sebut VT ini ya, biasanya muncul pada kondisi serangan jantung berat ya, atau kondisi berat lainnya yang dapat mengancam nyawa. Anda bisa lihat kompleks KRS-nya lebar-lebar dan sangat mudah untuk dikenali. Aritmia, takiaritmi kompleks KRS lebar. Berikutnya adalah takiaritmi kompleks KRS sempit. Nah, contoh yang paling klasik adalah sinus takikardi. Ya, Anda bisa lihat yang namanya sinus, gelombang P akan diikuti KRS dan begitu seterusnya. Ya, dia kompleks KRS-nya sempit. Dan heart rate-nya cepat di atas 100 kali per menit. Anda bisa lihat dari contoh ini, dari dua kotak besar, berarti 300 bagi 2 kurang lebih, di atas 150-140 kali per menit takikardi. Namun biasanya sinus takikardi bukan akibat adanya gangguan jantung yang berat. Dia merupakan manifestasi dari masalah lain, sepsis, infeksi, ya. Sehingga merubah irama sinus takikardi adalah tidak mungkin. Anda bisa merubah ventricle takikardi menjadi sinus, tapi kalau sudah sinus kan tidak bisa lagi menjadi sinus, karena sudah sinus kan. Nah, jadi dibagi berdasarkan kompleks KRS-nya tadi, karena satu memang prognosisnya berbeda. Kalau dia kompleks KRS-nya sempit, prognosisnya lebih ringan. Yang kedua, ketika Anda ingin obati iramanya, maka obat-obatan pun yang dipakai obat-obatan ringan, karena memang sifatnya bukan berat. Contoh klasik kedua adalah supraventricle takikardi. Anda bisa lihat kompleks KRS-nya sempit, ya. Dia takikardi karena ini Anda bisa lihat RKR-nya dia kurang lebih 2. Jadi heart rate 150 ya, 300 bagi 2 ya. Dan tidak ada gelombang P, itu salah satu cirinya. Jadi dia habis kompleks KRS, gelombang T, kompleks KRS, gelombang T. Pasien dengan SVT ini sering datang ke IGD itu dengan keluhan berdebar saja. Tekanan darah masih bagus, pasien kadang main HP datang ke IGD. Jadi bukan menunjukkan tanda-tanda kegawatan biasanya. Cuman kita tidak boleh terlena. Jika dibiarkan, kondisi ini sangat tidak nyaman dan bisa berujung pada gangguan konduksi lebih lanjut. Ya, tapi pada prinsipnya neurokompleks KRS, takiaritmi lebih ringan. Jadi itu ya dua pembagian pada takiaritmi yang wajib untuk diketahui. Berikutnya bradiaritmi, benar ya? Bradiaritmi juga cuma 2. Bradiaritmi itu cuma 2. Apakah dia sinus atau bukan? Dikatakan sinus bradikardi kalau setiap gelombang P diikuti KRS, benar ya? Nah, itu berarti sinus bradikardi. Dan biasanya juga menunjukkan tanda-tanda akibat penyakit lain. Ya. Nah,
Kalau irama bradikardi itu bukan sinus bradikardi, maka dia mestilah suatu AV block. Ya, AV block. AV di sini kita bisa tahu kepanjangan dari atrioventricular. Ya, jadi ketika ada masalah di atrioventricular node, Anda tahu ya, SA node, AV node. AV node, jika ada masalah di AV node namanya AV block. AV block. Ada gangguan di nodus AV. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana karakteristik dari AV block, ada yang tahu nggak? Bagaimana melihat fungsi dari nodus AV di EKG? Izin dokter? Ya, silakan Raka. Untuk menilai fungsi nodus AV, kita bisa menilai interval PR-nya dokter. Apakah interval PR-nya itu memanjang atau tidak? Yes, bagus sekali. Jadi, fungsi dari nodus AV nampak pada interval PR. Jadi AV block terjadi, salah satu ciri-cirinya adalah gangguan dari interval PR. Kita bisa lihat, gangguan yang pertama adalah interval PR-nya terlalu panjang. Kalau pada sinus bradikardi, interval PR-nya pendek, hanya 3 kotak kecil atau sampai 5 kotak kecil ya. Tapi kalau dia AV block, ya itu ada gangguan dari interval PR-nya memanjang. Atau pada contoh yang lain, kita bisa lihat ya, interval PR-nya bahkan hilang. Ini PR interval, kemudian ini gelombang P, ya, R-nya sudah tidak ada. Jadi ada gangguan di interval PR. Bisa jadi PR intervalnya tidak ada. Jadi dengan melihat fungsi gambaran dari PR, kita bisa tahu ini adalah kasus AV block. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, yang terakhir, setelah kita belajar mengenai aritmia, baru kita akan belajar mengenai ACS. Nah, ini mungkin belum ada di slide ini, tapi nanti kita akan simulasikan. Ini sangat sering kalian temukan. ACS juga hanya terbagi EKG-nya atas 2. Ya, ACS kalian tahu ya, akut coronary syndrome, pasien datang dengan nyeri dada, kadang-kadang sesak nafas. Ketika Anda EKG itu sifatnya cuma 2. Anda akan temukan dari EKG-nya itu ST elevasi atau tidak. Kalau di ST elevasi berarti terjadi sumbatan total pada salah satu pembuluh darah di jantung. Sumbatan total. Kalau sumbatan total pasti dia lebih berat kondisinya dan Anda pun harus segera buka dengan obat-obatan maupun dengan tindakan yang kita sebut dengan PCI, percutaneous coronary intervention. Nah, kalau EKG pada ACS itu pasien nyeri dada bukan ST elevasi, maka secara patofisiologi yang terjadi adalah sumbatan parsial. Ya, sumbatan parsial. Jadi pada sebagian kasus memang dia lebih ringan. Mortalitasnya tidak banyak karena masih ada aliran, sumbatannya sebagian pada salah satu pembuluh darah koroner. Ya, pasien masih bisa ditangani dengan obat-obatan. Kita akan rencanakan untuk tindakan tapi tidak buru-buru. Ya, kita bisa stabilisasi hemodinamik terlebih dahulu dengan menggunakan obat-obatan dan seterusnya. Jadi pada ACS terjadi ST elevasi atau bukan. Nah, ketika dia bukan ST elevasi, EKG bisa berupa ST depresi, gelombang T inversi, dan lain-lain. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ingat EKG pada kegawatan itu simpel, hanya 3. EKG pada ACS, aritmia, ataupun henti jantung. ACS itu ST elevasi atau bukan. Kalau dia ST elevasi, Anda harus lebih agresif. Ya, ini dibedakan karena memang prognosisnya berbeda dan agresivitas Anda pun harus berbeda. EKG yang kedua, EKG aritmia. Aritmia ini cuma 2. Terlalu cepat, terlalu lambat. Terlalu cepat takiaritmi, terlalu lambat bradi. Yang tadi taki juga cuma 2. Kompleks garis lebar atau sempit. Yang lebar inilah yang sangat-sangat berbahaya. Ya, sedangkan bradi aritmi juga cuma 2. Either dia sinus bradi atau AV block. Kalau terjadi gangguan pada PR interval, ada P yang tidak diikuti KRS, AV block dia. Ya, dan AV block ini memang membutuhkan agresivitas yang lebih. Anda harus berikan obat yang lebih banyak, bahkan harus dilakukan tindakan seperti pacu jantung atau pacemaker. Yang terakhir adalah henti jantung. Juga cuma 2. Pasien tidak ada nadi. EKG-nya cuma 2 sifatnya. Shockable atau non-shockable. Kalau dia shockable segera berikan kejut listrik, kalau non-shockable berikan adrenalin dan intubasi segera. Ya, mudah-mudahan kuliah ini dapat membuka wawasan Anda. Anda harus tetap belajar mandiri karena apa yang saya sampaikan tadi adalah superficial saja. Penjelasan mengenai patofisiologi, terapeutik, dan pendekatan diagnostik, tentu Anda harus banyak baca dan terjun langsung ke pasien. Setelah ini, ya Raka dan kawan-kawan, kita akan lihat, akan bedside ke pasien,
ya, di bawah pasien yang mengalami serangan jantung ataupun STEMI, ya, ST elevasi, EKG-nya ACS, ST elevasi, dan kita akan diskusikan pasiennya pada sesi bedside teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, dokter muda dan presiden, pagi ini kita ada pasien laki-laki umur 74 tahun dengan STEMI anterior. Nah, sekarang Raka, bagaimana menegakkan pasien ini dengan STEMI anterior? Baik dokter, izin dokter untuk menegakkan pasien dengan STEMI anterior, kita bisa melihat dari keluhan pasien berupa nyeri dada spesifik serta di gambaran EKG yang spesifik juga dokter. Nah, coba tunjukkan EKG yang Anda maksud. Izin dokter, kalau EKG-nya itu didapatkan adanya ST elevasi dokter di V3-nya dokter, ya, serta di V2-nya dokter. Oke ya, juga ada di V4, V5, dan V6 ya. Jadi pasien ini dengan keluhan spesifik memang dengan onset yang sudah panjang. Nah, sekarang dokter Pam, apa manajemen tata laksana pasien ini menurut Anda? Jadi dokter, pasien ini juga dengan riwayat shock angiogenik dokter. Jadi direncanakan untuk dilakukan primary PCI dokter. Dan kemudian tindakan atau post primary PCI akan dirawat di ruangan intensif kardiak dan unit. Oke, baik. Jadi demikian ya, pasien ini harus dilakukan pemberian obat-obatan sebelum dimajukan tindakan. Obatan yang dimaksud adalah aspirin, clopidogrel terlebih dahulu, baru kita dorong untuk dilakukan tindakan. Pastikan tekanan darah sebelum didorong ke ruang tindakan stabil. Pasien dengan tekanan darah di atas 90, detak jantung tidak lebih rendah di bawah 50 dan tidak lebih tinggi di atas 150. Maka pasien aman untuk kita lakukan evakuasi ke ruang tindakan.